Ya cuman jangan ditiru ya teman-teman, dia ini sering ngebut-ngebutan di jalan, Enggak. sering balap liar. Enggak, balap liar enggak? Enggak. Halo teman-teman, kembali lagi di Komcast atau Podcast Anak Komunikasi. Kali ini pada Komcast gue bakal ngobrolin tentang ngapain aja mahasiswa di dunia nyata. Nah, tapi sebelum kita ngobrol tentang topik kita pada hari ini, kenalin dulu, gue Kalen, gue dari Komunikasi Angkatan 24 dan gue hari ini gak sendirian, ditemani dengan sahabat karib gue dari kecil yaitu Keona. Boleh Halo. dong kenalin. Halo semuanya, kenalin nama gue Keona. Gue dari komunikasi juga angkatan 2024. Ini Kellen ini teman angkatan gue guys. Gue kadang-kadang kalau duduk sama dia. Dan gue hari ini diundang buat ngisi acara ini. Gue senang banget. Lagi lah kenalin apa gitu yang biar penonton tuh tahu oh ini Keona ini gitu. Udahlah segitu aja perkenalannya. Masih Nama sama angkatan aja guys. Jangan lengkap-lengkap, bahaya kalau lengkap-lengkap. Tapi seru loh masuk ke sini. Senang asli. Serius gak lu? Serius? Gua semenjak briefing nih sama panitia. Siapa nih kira-kira buat jadi narasumber? Keona aja gue paling semangat. Serius gue. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena dilihat dari cara berpikirnya itu lu tuh bisa buat nyairin suasana atau mungkin memulai topik yang baru saat sedang podcast gitu, lu banget sih gue akuin. Salting loh kayak Jangan gitu. gitulah, kita kan juga sepemikiran kan. Oh iya, Sense-nya benar. sama. Tapi lu gimana ngomongin soal kuliah nih? Gimana sejauh ini lu udah berapa semester? Sekarang semester 4 guys. Sama kita 4 semester ya. Oh iya, Satu kan angkatan juga. sekelas. Iya. Iya, kan sekelas. Seru nggak? Maksudnya ada struggle gitu kah? Ada struggle pasti, kayak matkul yang susah, terus apa lagi ya? Jadwal yang padat itu juga struggle di gua kan, soalnya capek. Nah kalau lu gimana? Ya kalau gue enjoy sih, maksudnya dibawa senang apalagi dengan ada lu, teman-teman gue yang gue kasihi dan gue cintai, kating-kating gue yang gue hormati juga dan tapi nih ya kayak fun fact, gue sama Keona itu satu angkatan cuma ada 6 orang ya? 55. 55 orang dan cuman satu Kelas. angkatan itu jatuhnya, cuman satu kelas. Menurut lu gimana? 55 orang satu angkatan tuh. Menurut gua itu bukan apa ya, jadi penghambat buat bonding, soalnya kan kita dari semester 1 sampai semester 4 sekarang kan sekelas terus ya. Ya. Kalau ada matkul paketan, kalau misalnya kayak resan kan Bareng. beda-beda ya, itu udah urusan masing-masing. Jadi gue no problem sih dengan sekelas terus sama teman angkatan gue sendiri. Ya gue juga nggak ada masalah sih, cuman kayak seru aja dan walaupun tiap kedatang ke kampus kayak dia lagi, Keona lagi, Keona lagi. Gak apa-apa. Tapi seru kayak gitu Gak apa-apa dan guys. menurut gue juga bondingnya ke yang lain tuh enak karena cuman satu angkatan jatuhnya 55 walaupun sedikit jatuhnya kalau di kampus-kampus lain sih. Bener. Soalnya ya kuota kelasnya juga Telkomsel ya, Iya. Excel gitu. IM3 kita. IM3. IM3 aja. IM3 kan Chelsea tapi Jangan lah. jangan. Oke. Sedih kalau inget-inget. Tapi ya gimana maksudnya lu ngerasa gak serak gitu gak? Maksudnya dengan antara satu angkatan kayak lu bosen nih, aduh teman gue itu doang gitu, gak ada yang lain walaupun cuma ada luar prodi gitu, lu ngerasa gak nyaman gitu ada gak? Enggak sih. Kalau itu doang, soalnya menurut gue kayak nggak apa-apa kalau mau temenan sama yang itu doang tuh nggak masalah. Terus di kelas kan juga kadang-kadang ada apa ya, ada prodi lain, terus Iya. ada cutting. Jadi interaksinya tuh nggak bener-bener cuma angkatan kita doang, dan kayak kadang-kadang sama cutting juga atau sama prodi lain kan juga bisa apa ya, nambah relasi. Seru lah prodi lain kan gitu. Tuh. Tapi maksudnya kayak ya gue pribadi juga seru, maksudnya kayak ya kalau misalnya satu angkatan cuma 55 kan makrabnya jadi cepet. Kayak misalnya bonding satu sama lain, jadi kayak kita tuh bisa ngajak satu angkatan kita lebih enak gitu, lebih fleksibel juga dibanding betul. ada misal satu angkatan ada 450 orang gitu. Iya tuh. Nggak susah. mungkin juga kan. Iya, berat Kenalannya juga juga. susah guys. Dan ya menurut lu kira-kira satu angkatan 55
bakal bisa nggak terus bersama sampai lulus barengan gitu contohnya? Menurut gue bisa lulus bareng-bareng soalnya apa ya, perjalanan kita kan mostly kan bareng-bareng teman-teman. Benar. Terus nggak selamanya individu, soalnya apa ya, nggak semua kegiatan itu ada individunya gitu loh. Jadi gue berharap sih bisa lulus bareng-bareng juga. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amin. Kalau di Kristen tuh haleluya. Iya. Semoga kita lulus sama-sama ya. Amin. Amin. Menurut gue juga balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Yes. Tapi 3 semester nih kita kuliah. Jatuhnya kan ada 3 semester nih, walaupun sekarang keempat baru mulai kan. Ya. Kalau gua selama 3 semester ini lebih resah karena ini ngomongin soal jarak nih. Oh ya. Gua resah banget jarak karena dari rumah ke sini tuh jauh. Kalau lu ngerasa resah gak? Kalau jarak dari rumah lu ke kampus berapa? Dekat dari rumah gua ke kampus tuh kurang lebih kemarin gua cek 28 kilometer. Iya dekat tuh ya. Dekat ya. Berapa menit? Menit 2 jam lah, paling lama 2 jam. Serius Itu naik beneran apaan? 2 jam. Itu naik motor. Naik Transum bisa 2,5 jam. Karena 2,5 transit. Iya. Oh, Karena kan itu transum apa tuh biasanya yang lu Biasanya kalau gua tuh naik dari LRT terus ke bus, terus ada opsi lagi sebenarnya karena gua naik bus turunnya di Velbak. naikin? Velbak tuh biasanya gua kalau nggak naik Gojek dari Velbak ke kampus, kalau nggak jalan lagi ke halte Kebayoran. 2,5 jam tuh. 2,5 jam, cuman ya mau gimana gitu kan. Kalau lu biasanya naik mobil motor? Biasanya gue naik motor ke kampus. Naik motor aja tuh udah berapa ya? Udah 40 menit sendiri. Nah itu Sendiri. kalau misalnya gue udah telat, mau nggak mau tuh harus agak cepat bawa motornya. Soalnya biar nggak apa ya, biar nggak kepake lah absennya. Soalnya kan dispensasi telat kan cuma 20 menit ya. Jadi time Cepet-cepet management dari guanya juga harus bagus sih. Ya cuman jangan ditiru ya teman-teman, dia ini sering ngebut-ngebutan di jalan, sering balap liar. Enggak, balap liar enggak? Enggak, Ah, balap liar bagus, enggak. bagus, bagus. Balap liar Jangan enggak. kayak gitu ya, Kel. Jangan, ya. Soalnya kita kan masih panjang masa depan kan. Benar. Tapi maksud gua kalau misal pulang malam nih, Gitu. kita biasanya matkul tuh paling malam pulang jam 6. Enggak sih, jam 5, cuman biasa kan pasti duduk dulu atau makan dulu jam 6. Iya. Itu langsung balik lu nyampe rumah jam berapa? Kalau misalnya startnya jam 6 itu kan rush hour ya. Ya. Rush hour kalau naik motor itu nyampe jam 7 atau enggak jam setengah 8. Itu kalau naik motor. Kalau naik mobil itu ya jam 8. Tapi jatuhnya cepat ya naik motor ya? Lumayan dong. Enggak lah. Kalau ketimbang sama berangkat mah Iya, Jauh. oke, gue yang salah kalau gitu. Gue minta ya, maaf. ya enggak salah juga guys. Ya, Salman. Iya. Kalau lu kalau rush hour Gue kalau rush hour dari jam 6 misal pasti nyampe rumah jam 8. Itu motor. Soalnya selalu di bagian Pancoran, Cawang, Selipi, Tendean, Blok M, Kalimalang, Caman, Cikunir, semuanya. Semuanya gue sebutin, jalur-jalur itu pasti merah semua kalau di Maps. itu macet. Itu macet banget. Kadang juga ada anomali-anomali yang entah tiba-tiba di tanjakan flyover bannya bocor atau mungkin mogok, jadi kayak bikin nambah macet gitu. Oh, kalau gue itu macet tuh di Gancit tuh macet, Oh iya, terus Gancit ke ya. arah PIM itu macet sama Tanah Kusir. Terus terusnya tuh nggak terlalu macet, masih bisa nyalip jadinya kalau naik motor tuh bisa lebih cepat. Kalau mobil kan nggak Ya. bisa nyalip kiri kanan ya, nggak sefleksibel Cuma motor. duduk tenang lah jatuhnya kalau di mobil kan. Ya tenang-tenang mah 2 jam Iya sih. bosan juga. Tapi kan lu denger lagu setidaknya di mobil. Iya denger lagu tapi 2 jam bingung juga kan mau yang disetel mau apaan aja lagunya. Emang lu apa biasanya kalau denger lagu di mobil? Hindia, gue fans banget sama Hindia. Serius lu? Serius. Apa lagu Hindia yang lu paling suka banget nih? Dari liriknya atau dari visualnya? Belakangan ini gue sukanya ada judulnya Untuk Apa. Itu Oh gua iya sih, suka. ini yang Itu, diakuin Baskara sih ini. ya, itu sampai ada apa ya? Ada pelajarannya gitu lah. Gimana tuh pelajarannya? Coba Ada kasih di- tahu. ada di YouTube Ih, ya. coba Ya, dengerin. kita belum nonton. Belum nonton. Belum nonton. Gua Berarti belum nonton. karbitan jatuhnya kalau begini. Kakak Karbitan. Selain untuk apa deh? Gua suka lagunya yang baru. Yang Let Down. Oh, yang Ya. album baru. Album baru. Ya itu juga enak sih. Itu enak. Semuanya Terus- enak soal lagu Baskara tuh. Apalagi ya? Lagu tuh kadang-kadang 90s gitu lo gak dengerin? Kayak lagu-lagu
After Dikit love sih. has gone gitu. Gue jago nyanyi deh Gitu. gue liat-liat. Iya. Iya. Artis. Jangan ditanya. Salaman lagi aja. Iya, salaman Kita lagi. gimmicknya salaman kita di sini. Terus balik, kita balik lagi nih ke Nah. jarak nih kayak. Balik sampai rumah jam 8. Jam 8 belum lagi hitungan lu belajar. Entah Nah. ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas bisa berapa lama deh? Kalau misalnya baru nyampe rumah jam 8, gua pakai waktu gua tuh buat bersih-bersih dulu sama makan ya sekitar sejam. Nah, jam 9 itu gua mulai start ngerjain tugas. Itu tergantung sih tugasnya kayak gimana. Kalau misalnya bisa selesai cepet, ya alhamdulillah paling text time-nya cuma sejam. Kalau semisal Susah gitu tugas besar. tugas besar gitu, biasanya tetap gua batasin jam 12 tuh gua udah harus udah harus tidur lah Oke. atau udah mulai bersih-bersih soalnya besoknya ada kuliah lagi. Kalau semisal nggak ada kuliah lagi Hajar. ya jam 1 jam 2 lah udah harus Beda tidur. sejam doang ya tapi ya. Iya, soalnya guanya ngantukan, guys. Gak apa-apa, gue maklumin karena gue orang yang ngantukan juga teman-teman. Oh, berarti Gua- lu sama dong. Sama, gue boleh buka-bukaan sedikit di sini Iya. ya. Mungkin dulu gue Langsung aja. sempet sama ya pasangan gue juga sempat berantem karena gue menghilang gitu ketiduran. Karena masih awal-awal men. Sekarang mah udah saling menghargai, gue respect gue. Oke. Tapi Berarti- menarik sih. Berarti tetap tuh sekitar jam 12 berarti tetap. Oh gue Ngambil jauh waktu di buat bawah jam istirahat. 12 gue. Gue jam 9 aja duduk udah begini-gini. Oh, itu Pasti. ngantuk jam Udah 9. ngantuk, gue jam 9 tuh udah ngantuk. Kayak gue gak bisa tidur lebih malam. Karena diterapin gue dari kecil tuh selalu jam 8 atau jam 7 udah harus ada di kamar tidur. Ini bagus, guys. Jam tidurnya teratur. Lebih dari 8 jam terus setiap hari. Ya terima kasih, gue dipuji nih jatuhnya nih. Cuman teman-teman agak sedikit ribet juga karena kalau kalian nanti keluar-keluar atau bagaimanapun itu ngantuk. Pasti kalian tuh bakal ngerasa gimana-gimana tuh ngantuk. Dan itu bakal ngeganggu kalian kalau aktivitas malam sih. Apalagi kalau kuliah kan, kayak lu kuliah bisa sampai malam gitu. Iya, berarti lu kalau misalnya tidur jam segitu nih, kondisi lu capek banget nggak kuat buat ngerjain tugas, lu bakal ngerjain di besoknya atau bakal mepet-mepet Ini ngerjainnya? kan gue kalau pulang malam ya balik lagi tugas berarti harus diselesaikan duluan dong. Ya. Ya gue besoknya lah gue tidur dulu gue sampai rumah beres buka buku tidur paginya bangun baru ngerjain. Setidaknya nge-refreshin otak gue dulu. Itu Gitu. buka buku habis itu tidur. Kenapa tuh? Buat hiasan aja jadi kalau ada orang tua gitu datang kamar, oh habis belajar anaknya gitu. Oh, haus Jangan ditiru teman-teman, haus teman-teman validasi. jangan ditiru. Cuman ya setidaknya gue bisa berubah gitu. Sekarang juga sama aja Nggak sebenarnya. apa-apa. Terima nggak kasih dan Keren. Dari niatnya udah keren, guys. Setidaknya udah buka buku dulu. Buka buku tuh berat, guys. ya soalnya kan balik lagi gini Kel. Ini kalau gue ya, kalau lu, gue gak tahu nanti gue tanyain ke lu. Kalau gue balik jam 8, belajar, wah kalau nggak kuat gue tidur, jam 1-nya gue bangun baru nonton bola gue. Lu nggak nonton bola emang lu? Gua nonton. Serius Gua lu? nonton bola. Suka nonton klub apa lu? Barcelona. Gua dejol banget, guys. Kita salaman lagi. Barcelona. Selalu salaman, setiap ganti segmen salaman. Iya, oke. Iya. Barca, coba lu, kenapa lu bisa sejatuh cinta itu dengan Barca gitu? Gara-gara gua ngeliat pemain Argentina. Ada namanya Messi nomor 10. Yang Itu mirip gue itu ya? mirip gua dong. Kan gua kayak kiri nih kalau main bola Oke, info aja. sorry. Iya sorry, gue Nah. kanan. Gue suka Barca gara-gara dia karena dia mantep orangnya, guys. Mantep banget, jago banget. Masa mantep deskripsinya? Mantep, pokoknya mantep. Itu kan Paten. universal kalau mantep. Paten. Oh, paten. Paten, guys. Iya Nah, sih. Dia God. Jadi bener, good. Nah, Gak ada jadi, yang deket sama Messi itu gak ada. Jadi kadang-kadang tuh kalau semisal ada jadwal main jam berapa ya? Jam 2, jam 3. Jam 2 biasanya jam 2. Biasanya gua agak merelakan waktu buat nugasnya dulu nih. Contoh yang gak baik, guys. Agak merelakan waktunya. Gue tidur Apa-apa, jam Wak. 10. Worth it kok. Terus gua bangun jam 2 atau jam 3 tergantung jadwal mainnya jam berapa. Habis itu gua nonton. Kalau semisal ada kelas pagi, biasanya kan nonton bola gitu beres jam 4 atau enggak jam 5 Jam ya. 5, iya. Itu gua milih buat nggak tidur soalnya kalau tidur pasti bablas. Iya benar. Nah, kalau semisalnya ada kelas di jam 10, ya gua manfaatin lagi waktunya buat tidur. Kalau lu nonton? Oh jelas. Nonton. Ya contoh dari 10 match ya 5-nya tidur, 5-nya nonton. Soalnya Nggak apa-apa. ngantuk kan, gue ngantuk kan. Effortnya. Iya, effort setidaknya buat bangun tengah berusaha malam. buat nonton. Soalnya
Gue jatuh cinta itu dengan Barca men. Ini kalau di black nih isinya nih, merah biru, Barcelona. Iya asli, Bukan hati, bukan Barca tapi isinya. bener, Jantung diri gue tuh Barca. bener. Kayak Messi di sebelah kanan, Barca sebelah kiri. Kalau nggak salah di PP apa ya, wallpaper HP gua Messi guys gambarnya. Gue Lamine Yamal gue, karena God baru dia. Soal Lamine Yamal nih. Dia udah umur 18 tahun, udah Iya, bisa bener. dapat ya piala-piala yang bahkan orang umur 18 tahun tuh nggak punya lah kurang lebih gitu ya, kecuali Mbappe lah. Mbappe kan udah punya piala dunia. Iya. Lamine Yamal maksudnya gitu. Gak itu dijawab nih. gua jujur agak minder guys ngeliat Yamal, soalnya gimana ya, bocah baru lulus SMA cuman karirnya bagusnya minta ampun. Jadi untung dia main buat tim Barca. favorit gua, Bener. jadi yang terbaik aja lah buat Semoga kamu bang. Barca menang UCL tahun ini. Amin ya Allah. Barca menang La Liga. Amin amin. Semua piala diborong Barcelona pada tahun ini. Amin amin. Amin. Amin amin ya robbal Amin, ya Allah. alamin. Amin amin amin. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong bantu Barca. Tapi kayak balik lagi. Setelah lu nonton bola, lanjut aktivitas lu di kuliah. Oh, Lu iya. maksudnya kayak aduh gua ngantuk banget. Itu bakal menghambat lu dong justru. Sebenarnya iya, ngantuk-ngantukan di kelas tuh pasti kalau kelas pagi ya. Cuman gimana, itu kan resiko yang gua ambil ya. Gua Iya, memaksakan benar. diri buat Nonton bola. nonton bola. Kalau timnya menang menurut gua terbayarkan lah. Kalau kalah baru tuh gua agak aduh ya Allah kenapa nonton ya Iya benar. gitu. Kalau menghambat aktivitas paling ya gua belajar kondisi ngantuk. Jadinya kalau nyatet tuh nggak apa ya, nggak full gitu lah. Iya Soalnya benar. kan sambil merem-merem. Nah, buat aktivitas yang lain sih tergantung ya. Kalau lu? Ya kalau gua menghambat sih karena ya balik lagi kan gua ngantukan kan. Oh iya. Apalagi dengan gua kurang tidur, ya pastinya ya belum lagi 2 jam di jalan gua. Jadi makanya biasanya setelah game kalau misalnya babak pertama udah menang ya pasti gue tidur sih. Udah jelas menang lah, Barca nggak mungkin kalah lah. Ya maksudnya kemarin kan nggak kalah lawan Levante. Ya, kayak gitu. alhamdulillah. Cuman benar. menurunkan ini sih jadinya konsentrasi gua yang dimana gue di kampus tuh kayak wah ekspektasi gua nanti gue di kampus bakal kayak gini dan malah justru Ngantuk. nggak sesuai dengan Ngantuk ya. realitanya. Iya kayak gitu. Lu maksudnya ada nggak kayak misalnya lu habis nonton bola nih atau mungkin pas lu baru masuk kuliah kayak lu punya ekspektasi yang tinggi saat masuk kuliah gitu perbandingan lu dengan yang dulu waktu SMA. Oh iya, gua kira tuh kalau kuliah tuh bakal lebih fleksibel ketimbang SMA. Soalnya kan kalau SMA itu kan kayak dipatokin banget ya. Kita sekolah jam 7, Iya. balik jam-jam habis asar gitu ya. Terus gua ngeliat teman-teman gue yang udah kuliah itu kelasnya tuh random. Ada yang startnya jam 11, baliknya jam Ngacak gitu kan. jam 5 atau ada yang kelas jam 7 balik jam 9. Itu gua ngerasa kayak ini kayaknya belajar kayak gini nih enak juga nih, Seru. soalnya kan banyak waktu buat nongkrong sama istirahat ya. Iya. Nah, jadinya gua sempat kepikiran kayak gitu. Ternyata sama aja guys, kuliah sama sekolah, tapi menurut gua lebih nyaman apa ya? Belajar di sekolah. Iya sih. Soalnya apa ya? Disiplin. Menurut gua lebih Enggak, capek oke. di kuliah. Soalnya apa ya? Jadwal yang nggak nentu gitu tuh justru bikin Capek. bingung sendiri kadang-kadang. Kayak ini kelas jam berapa sih? Ini kelas jam berapa gitu loh. Iya bener. Hmm. Ngomongin soal ekspektasi lu yang tadi tuh selama Iya. berkuliah. Hmm. Lu punya nggak keresahan lu yang gak sesuai ekspektasi lu selain kayak jarak, selain jadwal yang kepotong-potong yang lu pikir bisa istirahat, ada nggak keresahan yang bener-bener nggak ganggu lu sampai sekarang? Mungkin lebih ke arah overthinking, kayak gue pengen apa ya, cepat selesai kuliah lah. Kayak pengennya tuh tepat waktu Benar, benar. buat selesai kuliah, karena gue nggak mau lama-lama kuliahnya. Pengen apa ya, pengen cepat kerja. Beranjak lah, cepet-cepet beranjak gitu kan. Ya, pengen masuk dunia kerja juga, penasaran. Terus keresahan yang lainnya tuh paling kalau semisal udah selesai kuliah nih, gua harus pulang.
Terus kalau di kendaraan tuh kalau bisa posisi pulang tuh gue ngerasanya tuh kayak pengen cepet-cepet nyampe rumah. Cuman kan apa ya, dikarenakan jarak tempuh dari Kampus rumah gua ke ke rumah. dari kampus gua ke rumah gua itu lumayan, Rumah yang jadinya keberapa? Rumah yang keberapa? rumah gua cuma yang Bintaro guys. Sorry. Gara-gara itu tuh gua jadi ngerasa kayak pengen cepet-cepet balik, cuman masih jauh. Jadi paling itu sih keresahan yang gua rasa ya. Kalau dari POV lu kayak gimana? Apa yang lu rasa? Wah, gue terlalu bawa santai sih. Cuman maksud gue juga cepat pengen lulus gitu kan. Cuman santai yang gue maksud bukan berarti gue leha-leha dalam tugas kuliah gue, enggak. Cuman lebih kayak gue let it flow aja gitu, kayak datang kampus belajar, ada main sama teman, kayak udah terus balik gitu. Walaupun kayak itu sebenarnya jatuhnya nggak keresahan gue sih, karena gue berusaha buat terima apa yang udah ada di diri gue gitu. Nah, teman-teman gue salutnya sama Keona ini, dia itu udah mikirin gimana nanti dia bakal lulus tepat waktu ke dunia kerja. Ekspektasi lu kayak gimana Keo ke dunia kerja? Lu kerja di mana kah? Boleh nominal gaji yang lu Jangan. idamkan? Nggak Kalau apa-apa nggak sih? kalau ekspektasi kerja tuh mau di mananya ya, sebenarnya belum kepikiran mau di mana. Cuman yang gue pengen tuh mungkin pekerjaan yang di apa ya, BUMN, kayak ngikutin Pemerintah. jejak bokap gue tuh kerja di BUMN. perusahaan BUMN. Nah gue pengen ngikut di situ. Terus apalagi tadi? Bagaimana? Kok lupa? Itu doang ya? Iya nggak fokus jatuhnya masnya. Masnya puasa hari ini? Puasa, Alhamdulillah, puji Ya, Tuhan. puasa. Saya respect sama Mas sekali lagi. Iya. Jangan sampai bolong ya Mas. Iya. Lebaran boleh full, puasa juga harus full. Cuman balik lagi, gimana maksudnya Mas ini lebih ke bidang apa contoh Masnya mungkin dalam jenjang pekerjaan nanti dewasa? Yang gua rasa sih lebih ke arah komunikasi strategis ya. Soalnya Oke. gua nggak terlalu Media, nggak suka media? di bidang media. Oke. Cuman kalau semisal dapat pekerjaannya di situ kayak why not gitu loh. Gue bakal tetap ngambil sih. Tapi kan di era sekarang ini maksud gue banyak banget orang-orang atau mahasiswa yang justru lebih condong ke media dibanding komunikasi strategis yang tadi lu bilang. Lu justru sebaliknya. Iya, soalnya itu kan pilihan mereka ya. Pilihan setiap orang tuh beda-beda. Jadi nggak bisa judging juga. Kalau semisal lu sukanya di luar media atau komunikasi strategis, ya it's okay. Iya benar-benar. Gue setuju juga sih. Kayak kadang-kadang tuh gue ada di pihak lu, kadang-kadang ada di pihak media karena gue lebih condong ke media gitu. Apa kan? Iya benar, kita nggak boleh judge aja, saling respect. Semoga kita ntar sukses di masa depan. Amin. Amin. Semoga semuanya sukses ya teman-teman ya. Belum dong, jangan ditutup dulu. Iya kagak ditutup itu. Jatuhnya kayak mau tutup kalau ngomongnya begitu. Kita kan mendoakan teman. Iya, semoga teman-teman yang nonton sukses, apalagi yang like, komen, dan subscribe channel ini guys. Benar. Dan follow Instagram kami juga di sini, Instagram Himakom. Kalian harus follow juga guys. Dan ngomongin soal dunia pekerja nih kayak. Ada nggak sebuah jatuhnya bahasanya itu culture shock yang mungkin bakal bikin lu ternyata nanti di dunia pekerja atau dunia mahasiswa kayak gini ya, kayak gitu. Berbanding sebalik sama yang kupikirin. Paling di dunia mahasiswa dulu kali ya. Yeah. Kalau culture shock tuh ada banget soalnya yang gua pikir tuh di kuliah tuh bakal lebih santai, ternyata menurut gua lebih capek. Itu gua lumayan kaget tuh. Terus kedua jadwalnya jadi lebih padat. Terus ketiga ternyata ngikut-ngikut organisasi tuh gue kira tuh bakal gampang gitu. Ternyata menurut gue lumayan tricky sih buat ikut-ikut organisasi. Soalnya jadwal-jadwal yang gue punya kan juga lumayan padat ya. Jadi harus manage-nya harus benar gitu.
besok kayaknya gue kalau ngundang Keona lagi, sebelah gue harus ada tentara Belanda. Jadi kalau dia setiap kali tembak aja langsung iya. begini. Maaf. Jadi maksudnya iya waktu gitu kan, kita suruh jangan gitu. Gak apa-apa, kita saling menghargai aja. Iya, siap. Respect. Keona ini sahabat gue dari kecil. Gue sama Keona tuh dari bener-bener segini, sekarang udah jadi segini. Udah jadi gini. Ya jadi utuh kayak gini. Iya. Udah matang. Tapi gue punya culture shock sih, maksudnya Apa? ternyata jadi mahasiswa itu pergaulan bener-bener bebas. Serius, itu gue kagetin ya, kayak ya hal-hal yang ternyata nih dilakuin sama mahasiswa udah banyak gitu. Itu menurut gue kaget sih, apalagi harusnya gue gak kaget ya karena di Jakarta, terus gue cuman gak bisa dinormalisasikan juga. Tapi ya mau gimana itu, udah banyak. Cuman balik lagi ke gimana cara kita ngontrol diri kita masing-masing. Beribadah sama yang di atas. Dan nonton podcast-podcast Comcast, anak komunikasi itu worth it banget guys. Sama nonton Daging semua daging. bener, nonton ilmu-ilmu. Kalau gue nonton biasanya ilmu bikin lagu, ya gue pengen bikin lagu kayak Baskara ya. Oh iya Gue sama itu. Keona demen banget sama Baskara. Iya itu bisa jadi ini sih apa? Acuan. Acuan atau Iya. mungkin dari hobi gitu. Bener bisa banget. dikembangin. Nah, itu Nanti- sisi positifnya tuh. Sisi Iya. positif dari kegiatan-kegiatan lu tuh jadi apa ya? Nggak Boring. boring Iya, terus Gak flat. apalagi ngelakuin hal yang lu suka tuh menurut gua bakal refreshing banget sih. Bener banget. Nah justru menurut gua sisi positifnya dengan kagetnya realita kuliah, ada jam kosong itu atau mungkin jeda kelas, itu bisa dimanfaatin kayak mungkin bisa dipelajarin dari matkul yang sebelumnya atau justru kalian lebih ke lakuin aja hobi atau kalian sukain gitu. Jadi kalian tuh bisa dapat oh iya ya ada sela kosong, kayaknya bisa deh gue terusin hobi gue, minat gue. Atau nongkrong juga bisa sih, nongkrong sama temen kelas atau Boleh. sama yang lain tuh juga Iya. bisa sih. Kadang-kadang kalau ada apa ya gap kelas lumayan lama gue pakai buat nongkrong, Lu buat anaknya nongkrong banget sih, gue akuin lu. Itu nongkrong banget. Nongkrong paling jauh kemana kayak? Bintaro. Ya, Iya, iya, tengahan kita mau Bintaro. nggak tengahan sama gue. Tapi bener, nongkrong tuh ada sisi positifnya guys. Kalau kalian tuh nongkrong bener-bener nongkrong yang ngebahas soal keresahan kalian, curhat sama teman-teman kalian, atau kalian punya kayak ide yang baru buat dikembangin, bikin bisnis tuh. Gue dari SMA bikin bisnis nggak jalan-jalan tuh sampai sekarang. Belum Nggak jalan. waktunya. Nggak dulu zaman-zamannya tuh kalau bikin di SMA bikin bisnis tuh kayak baju, kaos gitu-gitu. Distro, dulu kan lagi gede di distro tuh. Lu nggak pernah Tapi pikiran gitu? sampai sekarang gak sih? Ah enggak, yang tapi kayak gitu. distro kan sekarang lagi turun karena ada kayak brand-brand yang lagi naik gitu. Kayak distro kayak dulu distro tuh yang gue suka tuh Why Not tuh, pasaran habis itu. Dulu kalau di SMA gue jualan-jualan gitu makanan sih. Makanan iya sih, gue juga. Gue Makanan gue risol dulu. Risol mayo. kerupuk-kerupukan gitu. Kerupuk mana laku jatuhnya. Laku. Nah, kalau misalnya ciki lah laku, oke. Iya, ya kerupuk bukan apa ya kayak kerupuk basreng. Iya gitu-gitu. Basreng gak sih kerupuk-kerupuk? Iya, semacam itulah teman-teman. Itu laku banget Ntar di polling sekolah. aja di teman-teman, polling. Ada pollingnya, Iya. harus ada pollingnya. Iya, nanti. Bisa. Kayak biar kita tuh saling berinteraksi gitu teman-teman. Nanti biar teman-teman juga next Comcast mungkin teman-teman mau hadir di sini gitu. Ntar kita ajakin gitu. Apalagi Bisa. mau ntar gue sama Keona yang tanya, boleh kalau sama Keona mah. Tapi gue senang banget karena Keona bisa ngasih kita pelajaran buat hari ini, yaitu apa Keo? Pelajaran hari ini. Sisi positif dari topik kita hari ini. Apa ya? Yang gua rasa itu sisi positifnya tuh jangan gampang ngeluh, jangan gampang nyerah kalau mau ngejar cita-cita teman-teman. Benar banget. Soalnya ada target yang harus kita Kejar. capai, ada yang harus kita kejar juga. Jadi tetap semangat buat ngejalaninnya, jangan pantang menyerah. Terima kasih Keona. Itu kata-kata menyentuh banget, bener-bener sampai nembus dari hati gue. Tepuk tangan buat Keona. Keona keren banget. Salaman lagi, kita belum salaman di Kita sini. belum salaman. Itu bakal gue jadiin gimmick gue setiap ada podcast. Salaman-salaman. Gue berterima kasih banget sama Keona sekali lagi karena udah menyempatkan Ya. untuk datang ke Comcast, podcast anak komunikasi buat temenin gue
pada hari ini. Dan semoga di kedepannya gue bisa ngundang lu lagi dan lu lagi. Iya, terus. amin. Kalau bisa sama Messi yang lu idam-idamkan tadi. Iya, amin. Biar kita Tapi kayaknya ngomongin nggak bakal jarak. dah. Hah? Tapi kayaknya gak bakal datang. Mungkin. Di dunia ini gak ada yang gak mungkin, ingat. Iya, benar. Barca aja bisa comeback lawan PSG 6-1. Benar. Benar. Real Madrid juga bisa menang. Madrid mah gak bakal menang Madrid. UCL tahun ini Barca. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen di video di bawah ini. Dan subscribe. Juga, jangan lupa Follow teman-teman. Instagram Himakom. Dan IG kita berdua juga boleh. IG lo apa Keo? Keona RMA-nya 2. Gua Giano Kalen. Jangan lupa di follow. Dan stay tune untuk Comcast selanjutnya. Dadah.